Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Habibullah ingin membuat tugas UAS Makul Mahfudot, yaitu hafalan 7 bab. Baik, yang pertama yaitu bab 6, keutamaan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi. Keutamaan sahabat dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk dalam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka jannah, surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang benar. Kisah surah At-Taubat ayat 100. Yang kedua yaitu keutamaan sahabat dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilafatu min ba'di tala ala'una sanah, yang artinya khilafah sepeninggalku adalah selama 30 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu keutamaan sahabat dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira qadar fa amsiku wa idza zakir annahu fa amsiku, yang artinya jika sahabatku diperbincangkan maka tahanlah diri, jika masalah takdir dipersoalkan maka tahanlah diri, jika ramalan bintang-bintang dibicarakan maka tahanlah. Abdur Razak dalam kitab Al-Amali. Bab 7 yaitu keutamaan kalimat tauhid dan basmalah. Keutamaan kalimat tauhid dalam ayat Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kisah surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man wahadallahu wa kafara bima ya'budu min dunillahi harrama malahu wa damah, yang artinya barang siapa mentauhidkan Allah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haramlah
harta dan darahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu keutamaan kalimat tauhid dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu dzul la uli la Allahu dzul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajma'in. Artinya Allah adalah pemilik ketuhanan dan peribadatan atas seluruh makhluknya. Ibnu Jarir. Selanjutnya keutamaan basmalah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bicaralah dengan menyebut nama Rabbmu dan zat yang telah menciptakan. Kisah surah Al-Alaq ayat 1. Yang kedua yaitu keutamaan basmalah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La liman lam yadhkurismallah ta'ala alaihi. Yang artinya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu keutamaan basmalah dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadahu wa syana saturu wal jabu baital muslimina wa baina aduwwihim syaitonir rajim. Yang artinya adalah lafaz ini basmalah adalah tutup dan penghalang antara kaum muslimin dengan musuhnya, yaitu syaitan yang terkutuk. Muhammad bin Syahid Ar-Razi Tafsir Al-Fatihah. Selanjutnya bab 8 yaitu keutamaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu keutamaan Al-Quran dan dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kisah surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu keutamaan Al-Quran dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan yang ketiga yaitu keutamaan Al-Quran dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya bunyayan ya tafdil ba'dil Qur'ani ala ba'dil khata. Yang artinya mengunggulkan sebagian Al-Quran atas Al-Quran yang lain adalah salah iman Al-Quran Al-Qurtubi Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran 1.109. Yang selanjutnya yaitu keutamaan hadis dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Yang artinya dan tidaklah apa yang dia ucapkan dari keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kisah surah An-Najm ayat 1, ayat 3 dan 2. Yang kedua yaitu keutamaan hadis dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tarakatu fikum amraini lan tadhilu ma tamassakanu bihima kitabullahi wa sunnati nabiyina. Yang artinya adalah aku tinggalkan dua pustaka untuk kalian. Jika kalian berpegang pada keduanya,
maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah nabinya hadis riwayat Malik. Yang ketiga yaitu keutamaan hadis dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al khairul ghatu al khairu wan naya'u wal jam'atu ahbaru wastilaham muradifun lil hadis, yang artinya khabar adalah wata dan atau berita, bentuk jamaknya adalah akbar, dan menurut istilah kabar adalah sama dengan pengertian hadis. Selanjutnya yaitu bab 9, yaitu keutamaan aulia illah dan ulama. Keutamaan aulia dalam Al-Quran yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna lahum basyaran fi hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillahi dzalika huwal fawzul azim, yang artinya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Bagi mereka begitu berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada persahabatan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kisah surah Yunus ayat 62 sampai 64. Dan yang ketiga yaitu keutamaan aulia dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna birabbihim hum afdal min ahli qur'i wa aslahu kalimatillah. Dan mereka orang-orang yang mengenal ma'rifat Tuhannya lebih afdal, utama dibandingkan para ahli furu dan ahli usul yang sempurna. Selanjutnya keutamaan ulama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kisah surah An-Nahl ayat 43. Yang kedua yaitu keutamaan ulama dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al ulama warasatul al-anbiya, yang artinya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu keutamaan ulama dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Laulal alama'u lasaran nasu mislal bahaim, yang artinya jika tidak ada ulama maka manusia bagaikan binatang. Syed Hasan. Selanjutnya yaitu bab 10, keutamaan tawassul. Yang pertama yaitu keutamaan tawassul dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahiduna fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah dan
berjihadlah kalian di jalannya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Kisah surah Al-Maidah ayat 35. Yang kedua yaitu keutamaan tawassul dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna lahu yanzil bila ila bidzambi wala yuqsafu illa bitaubati qad tawaffah al kumu bi ilaika limka fi kani min nabiyika. Artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan digunakan disirnakan melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sini nabimu. Hadis riwayat Az-Zubair bin Bakar. Dan yang ketiga yaitu keutamaan tawassul dalam qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi rajulin idza hudhirat 'anil haisami ibni hana siqala kunna in kana inda Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma wa hudirat rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nasitum min ibak min ikol. Artinya pasal tentang kaki terkena mati rasa dari Hadza bin Hanasi berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika kaki beliau sembuh. Ibnu Taimiyah. Yang selanjutnya bab 11 yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, keutamaan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikuhuma tughyana wa kufra wa fa'aradna ayyubdilana rabbuhuma khairan minhu zakatan aqraba ruhma. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir waktu dia akan kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Kisah surah Al-Kahfi ayat 80-81. Yang kedua yaitu keutamaan bakti kepada orang tua. Dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha rabba fi ridal walidi wa syahatallahu fi syahatil walidi. Yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Yang ketiga yaitu Quran dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya ati wa abaka wa ummaka wala tuhalif hama fi syai
in illa idza umaraka bima siyati, yang artinya wahai anakku, taatilah ayah ibumu dan jangan karena berpaling dan dari keduanya ketika mereka memerintahmu kecuali dengan kemaksiatan Tuhanmu. Syekh Muhammad Syakir. Selanjutnya yaitu keutamaan guru dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzakri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kisah surah An-Nahl ayat 43. Selanjutnya yaitu keutamaan guru dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tawada'u liman ta'allamuna min, yang artinya Umar bin Khattab berkata, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu keutamaan guru dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wallahi jadara'atuh an asrabal ma wasyafa'i yanduru ila haitalah, yang artinya demi Allah aku tidak berani meminum air dalam keadaan al-syafi' melihatku karena segan kepadanya. Arabi bin Sulaiman. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, bab 12, keutamaan ibadah. Ibadah dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kisah surah Al-Ankabut ayat 45. Yang selanjutnya keutamaan ibadah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hubban ilayya minad dunya nasya'u wat tayyib fanju'il qurratu aini fi sholati. Artinya dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Hadis riwayat An-Nasya'. Yang terakhir yaitu ibadah, keutamaan ibadah dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. An-nayantu hiya fasdu syai'i muqtarana bifi'lihi wa mahalluhul qulbu wa talaqqutuhu sunnat, yang artinya niat adalah bertujuan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Tempatnya niat itu di hati dan mengucapkannya itu sunnah Imam Nawawi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.